Pemirsa, perkembangan pariwisata Bali tentu membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Namun perkembangan pariwisata juga diikuti berbagai persoalan yang berujung pada rusaknya tata kelola kepariwisataan, salah satunya akibat keberadaan agen perjalanan wisata atau travel agent bodong yang berdampak buruk bagi citra pariwisata Bali. Keberadaan agen perjalanan wisata ilegal di Bali yang kini marak sangat berdampak pada rusaknya harga pasar paket wisata di Pulau Dewata. Selain itu, travel agent ilegal atau bodong juga dapat merusak tata kelola kepariwisataan di Bali. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Asosiasi Biro Perjalanan Wisata atau Asita Bali, Inyoman Subrate. Subrate menegaskan keberadaan travel agent bodong sejatinya membuat tata kelola pariwisata Bali menjadi tidak bagus, karena mereka bekerja secara online dengan harapan mendapatkan customer sebanyak mungkin. Travel agent bodong biasanya bermain secara kuantitas dengan merusak harga pasar, namun mengabaikan kualitas baik pelayanan dan keselamatan wisatawan, yang berujung pada rusaknya reputasi Bali sebagai destinasi wisata berkualitas. Terlebih maraknya travel agent bodong dari luar negeri yang menjual murah pariwisata Bali tentu berdampak negatif bagi keberlangsungan pariwisata. Untuk itu, Subrata berharap agar pelaku pariwisata, terutama agen perjalanan wisata, taat pada regulasi yakni Perda 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali. Selain itu, pemerintah harus berkolaborasi dan memberikan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku wisata yang melanggar agar carut-marut kepariwisataan Bali dapat teratasi. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa dengan keberadaan daripada travel agent yang bodong ini sejatinya membuat tata kelola pariwisata Bali menjadi sebagian tidak bagus karena mereka yang bekerja secara online ini mendapatkan customer dari luar, dari mancanegara, tidak mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di Bali. Do and don't-nya tidak bisa disampaikan dengan baik karena tentu teman-teman atau para pemain online travel agent ini ingin mendapatkan tamu sebanyak-banyaknya tapi mengabaikan kualitas. Jadi dia bermain secara kuantiti, kualitas dilupakan. Bahkan dengan adanya perda ini harusnya mereka sudah bisa mengikuti aturan ini. Kenapa? Pertama, kalau mereka mengikuti aturan dari Perda nomor 5 tahun 2020, maka tata kelola pariwisata Bali akan baik sehingga mereka semua akan mendapatkan pendapatan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik dan juga berkelanjutan dan berkualitas. Nah, inilah sebenarnya tujuannya. Subrata menekankan 3 poin penting untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Kepada pemerintah, pihaknya berharap agar dalam penyusunan perda ada keharusan setiap pelaku usaha bergabung dalam asosiasi, sehingga kontrol dan pengawasannya menjadi lebih mudah. Kedua, penegakan hukum harus tegas dan tidak tebang pilih, sehingga travel agent bodong yang bermain secara online mendapat efek jera. Ketiga, pihak imigrasi agar melakukan pengawasan lebih ketat mengingat banyak WNA yang menyalahgunakan visa wisata atau berkedok menjadi turis namun berbisnis secara ilegal di Bali. Selain itu, seluruh pelaku industri pariwisata di Bali agar bersatu padu dalam penguatan destinasi untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Sukma, Bali TV.